Selamat siang. Siang. Kasih Yesus. Luar biasa. Kurang semangat ini. Asik. Baik, mari kita berdiri dulu. Ya, Bapak juga pegang buku. Sudah? Baik, sekarang kita ucapkan yel-yel selamat siang. Ya. Selamat siang. Siang. Kasih Yesus. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Baik, perhatikan. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Ya, tapi sebelum masuk ke pelajaran, minggu lalu kita membahas tentang apa? Aku citra Allah yang unik. Jadi dalam materi aku citra Allah yang unik, kita menggali siapa diri kita, ya kan? Bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang mengenal diri kita. Kita punya kemampuan, ya, baik bakat, apa saja bakat. Alvino, berbakat di bidang apa? Coba Alvino. Sepak bola, voli. Kalau Tessa, berbakat di bidang apa? Nari. Ya. Tata, berbakat di bidang apa? Badminton. Lebih? Anggar. Wah, hebat ya. Salah satu olahraga yang jarang sekali diminati. Tapi ya itu, setiap orang itu diciptakan unik dan berbeda-beda. Nah, hari ini ya, kita akan mempelajari aku bangga sebagai perempuan perempuan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, ya, kita awali dengan berdoa. Ya. Baik, untuk doa, Sito bisa memimpin doa? Nah, silakan Sito bikin doa. Doa pembukaan saja. Yes, berdiri. Silakan Sito yang berdiri, yang lain duduk. Nah, baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak terima kasih. Baik, Bapak absensi ya. Yang pertama Afrianto Alvino. Hadir Pak. Baik, hadir. Dominikus Damero. Hadir Pak. Ya. Hadir ya. Melni. Baik. Novina Alisa. Sally. Hadir. Baik. Sito Ariski. Hadir Pak. Ya. Step Sandra. Oh, tidak hadir ya. Kemana Step Sandra, teman kalian? Sakit ya. Baik. Kemudian Tata Diana Marni. Hadir. Jorgin Des Tanang Suka. Sakit juga ya. Pak. Oke. Kita harus menjaga kesehatan kita kalau sakit ya. Ya, Jadi Pak. jangan minum es, apalagi cuaca sekarang sedang panas-panasnya ya. Seperti itu. Febriani Valentesa. Hadir. Kristi Gregoria Angel. Baik, terima kasih ya. Nah, setelah absensi oke, kita lanjut. Baik, setelah kita mengawali pembukaan kegiatan dengan berdoa dan absensi, kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan materinya. Ya, bisa kalian lihat di layar materi kita pada siang hari ini adalah aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Ya, jadi apa kaitannya materi minggu lalu dengan kaitannya materi minggu ini? Bahwa dengan kita merasa bangga sebagai perempuan atau laki-laki,
ya, yang pada awalnya kemarin pada minggu lalu kita sudah mempelajari aku citra Allah ini, jelas kita menjadi semakin paham, ya, bahwa kita menguasai bidang anggar misalnya Novi kan, kita menguasai bidang hari seperti Tesa, menguasai bidang apa tadi Alvino, sepak bola seperti Alvino, otomatis itu memunculkan kebanggaan untuk kita, ya kan? Karena apa? Tidak semua orang bisa menguasai bidang itu, jadi kita harus merasa bangga. Nah, jadi bangga atau kebanggaan itu bisa muncul, bisa timbul karena kita memahami kita mampu di bidang apa, ya, seperti itu. Jadi kita mau mengembangkan diri kita. Itu. Baik, bisa lihat di layar tujuan pembelajaran kita, ya. Nah, Bapak bacakan. Bisa lihat? Peserta didik mampu memahami bahwa dirinya sebagai perempuan atau laki-laki yang bermartabat luhur, sehingga dapat menghayati panggilannya sesuai dengan pesan kitab suci, serta mewujudkannya dengan bersikap hormat terhadap sesama teman. Ya. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini bahwa kita dapat menghormati orang lain dengan segala kemampuan yang dimiliki. Ya. KKTP-nya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memvalidasi secara benar bahwa dirinya sebagai perempuan atau laki-laki berdasarkan pengamatan mandiri yang tampak dalam ciri-ciri fisik melalui diskusi kelompok. Ya, nanti kita akan ada diskusi, kita membuat sebuah produk, ya, poster yang nanti menggambarkan tentang kesetaraan gender. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan dirinya secara benar sebagai perempuan atau laki-laki yang memiliki martabat luhur berdasarkan video kesetaraan gender yang diamati melalui pengamatan video. Ya. Yang ketiga, peserta didik mampu menghayati panggilannya sebagai perempuan atau laki-laki secara tepat sesuai dengan pesan berdasarkan kitab suci Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25 melalui studi literatur. Studi literatur itu nanti kita mencari jawabannya di Alkitab, mencari jawabannya di buku Katekismus Gereja. Seperti itu, ya. Lanjut. Nah, pertanyaan otomatik. Sebelum kita masuk ke pelajaran ini, apakah perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Pasti kalian sudah tahu. Coba yang bisa menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan? Ada bisa? Angel? Apanya dulu yang berbeda? Yang paling terlihat laki-laki kuat, lemah lembut. Ya, perempuan lemah lembut, ya, laki-laki kuat. Jadi kalau diangkat beban atau mengangkat angel mungkin bisa, ya. Tapi kalau angel perempuan belum tentu bisa mengangkat beban yang lebih berat, ya, karena laki diciptakan ya memang lebih kuat lah. Katakan begitu, berotot, ya. Perempuan juga ada yang berotot, mungkin karena dia bekerja keras, kan? Gitu. Nah, jadi perbedaan laki-laki dan perempuan sangat nyata tampak dalam ya dari segi fisik, ya. Rambutnya beda. Laki-laki jelas rambut pendek, kan? Kalau perempuan rambut panjang. Ada pertanyaan, Pak, kalau ada rambut panjang gimana? Ya, bisa saja kalau ada laki-laki rambut panjang, kan? Tapi tidak elok atau tidak sedap dipandang mungkin. Karena laki-laki lebih terlihat rapi kalau rambutnya pendek seperti itu. Nah, baik, ini artikel, ya, bisa kalian lihat di layar. Ini artikel tentang kesetaraan gender. Nah, kalian baca dulu artikel ini, ya, di dalam tahap 1 ini. Setelah membaca artikel ini berjudul Ajarkan Kesetaraan pada Anak di Keluarga dengan Bermain Peran, ya. Nah, di dalam artikel ini nanti kalian akan menjawab beberapa soal setelah kalian membaca, ya, secara teliti apa saja yang disampaikan oleh artikel tersebut kepada kita mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi kebanggaan itu akan menimbulkan yang namanya kesetaraan.
dengan kita bangga sebagai diri kita akan memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, itu dia. Baik, sekarang kalian boleh baca dulu ya. Bapak berikan waktu 3 menit. Silahkan dibaca dulu ya. Kesetaraan gender menekankan bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak boleh menjadi alasan diskriminasi dalam menikmati hak dan kesempatan. Ya. Nah, itu pengertian kesetaraan gender. Nah, ajaran kitab suci tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, yaitu kitab suci khususnya dalam Kejadian bab 1 ayat 27 menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ajaran ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Jadi di Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23 perempuan diciptakan dari apa? Ular busuk laki-laki. Ya. Jadi perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Nah, sekarang kita masuk di tahap kedua, mendesain perencanaan produk. Ya, mendesain perencanaan produk. Nah, jadi metode yang kita gunakan pada hari ini adalah metode kegiatan PJBL atau Project Based Learning. Jadi kita membuat sebuah project. Apa maksud dari project itu? Project adalah sesuatu tugas, ya, bisa kalian lihat, membuat karya yang menggambarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Karya ini bisa berupa poster, gambar, atau karikatur. Tugasnya apa? Nah, seperti yang Bapak bilang kemarin, kalian sudah membawa HP, ya kan, untuk mewakili masing-masing kelompok. Ya, kelompok 1 kemarin siapa yang membawa HP? Minggu lalu Bapak sudah siapkan Novi, ya. Kemudian kelompok 2, Sally sudah membawa HP-nya ada, silahkan dikeluarkan ya. Kemudian kelompok 3, Esa, ya. Nah kemudian sekarang kita masuk ke pembagian kelompok. Nah, jadi karena yang masuk hanya 9 orang, ada 2 orang tidak masuk, jadi pas. Satu kelompok beranggotakan 3 orang. Ya. Sekarang begini saja, yang kelompoknya kelompok terdekat saja, Novi, Sito, dan Tata satu kelompok. Silakan bergabung ke kanan. Ya. Davis, Amero, Sally, dan Angel gabung. Ya, nah ini. Nah, ini kan. Boleh. Oke, dua ya. Angel, Jenny, ya. Oke. Nah, baik. Setelah masuk ke tahap kedua, ya, mendesain perencanaan produk. Nah, di dalam tahap 2 ini kalian akan mendesain sebuah produk melalui aplikasi Canva. Nah, nanti akan ditampilkan di dalam slide PowerPoint. Nah, silakan yang membawa HP keluarkan HP-nya. Nanti kita akan tentukan Nah, proyek ini adalah mempromosikan kesetaraan gender di lingkungan sekolah atau komunitas. Komunitas itu artinya kelompok ya. Kalau kalian punya kelompok, misalnya kelompok tari, ya kan? Misalnya Tessa, kelompok tari. Nah, kalian akan membuat sebuah proyek itu. Jadi, kuncinya adalah mempromosikan. Artinya, kita mengenalkan bahwa kesetaraan gender itu penting untuk dipahami oleh orang lain, ya. Karena dengan orang lain memahami tentang kesetaraan gender, mereka akan memperlakukan orang lain juga dengan baik, ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Baik, pada langkah ketiga ini, tahap ketiga, Bapak akan membagikan LKPD, ya. LKPD ini nanti kalian isi berdasarkan urutannya.
Nah. Baik. Nah, KPD. Oke. Ya, di dalam LKPD itu nanti kalian akan menjawab beberapa tugas berkaitan dengan materi aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Ya. Jadi di LKPD itu nanti kalian akan menuliskan apa tema dari poster yang kalian pilih. Satu, apa temanya. Kemudian kalian akan menjelaskan tujuan. Nah, nomor 2 aja di situ ya, menjelaskan tujuan pembuatan poster. Nah, setelah menjelaskan tujuannya, kalian melakukan penelitian tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Ini soal nomor 3, bisa lihat di situ ya. Jadi data informasi yang relevan untuk digunakan dalam poster. Datanya apa? Jadi Bapak sudah jelaskan kan, berdasarkan kita kejadian bab 1 ayat 27. Berarti Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi gambarnya Allah sedang menciptakan makhluk hidup. Begitu. Nanti itu yang kalian decide di dalam kelompok 1 kalau berdasarkan kejadian. Kalau berdasarkan katekismus artikel 385 yang berkaitan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, nah itu juga menjelaskan bahwa bagaimana ada menggambarkan bahwa seorang laki-laki sedang melakukan perbuatan yang baik kepada perempuan, misalnya yang membantu perempuan yang sedang kesusahan, mendorong motornya yang sedang macet misalnya, kan begitu. Nah nanti kalian buat itu dalam gambar, kalian gambar di aplikasi Canva. Nah, aplikasi Canva ya, bukan gambar konvensional tapi gambar secara digital di HP ya. Coba angkat HP-nya setiap kelompok satu-satu, angkat. Coba. Oke, berarti sudah bagus semua ya. Baik. Oke, dengan demikian silakan jawab LKPD yang sudah diberikan. Sambil kalian berdiskusi, Bapak akan menilai asesmen observasi kelompok. Ya. Bukunya dibuka dong. Belajar. Gimana caranya? Cari gampang. Tadi, gambarnya tadi. Bapak ada lihat tadi. Ini kan setara, mereka saling melengkapi, ya kan? Bapak-bapaknya rapi-rapi, ibu-ibunya juga rapi. Nah, mereka pergi. Nggak mungkin kan bapaknya rapi-rapi pakai nasi, lalu ibunya compang-camping pakai daster, kan? Tidak seimbang. Betul tidak? Nah, jadi dia harus menggunakan pakaian yang serasi atau rapi ya, seperti itu. Oke, boleh, gambar ini juga sudah bagus, tapi nanti kalian cari lagi yang lebih tepat ya. Nanti kita tampilkan di depan. Baik, kemudian kali. Oke, sudah. Baik. Setelah kalian mengisi ya KPD tadi yang sudah dibagikan, sambil kalian mengerjakan tugas membuat poster ya. Jadi satu orang itu membuat poster melalui HP, nanti yang lain mencatat apa-apa saja yang penting dalam diskusi kelompok kalian. Nah, di dalam tahapan ini yaitu memonitor keaktifan dan perkembangan proyek.
Nah, jadi kalian membuat sketsa awal tadi sudah ya, membuat sketsa awal, gambarnya seperti apa, kemudian menentukan elemen, desain gambar atau teks atau warna, ya. Kemudian menyusun pesan utama dan informasi yang akan ditampilkan. Pesan utamanya apa? Contoh tadi kelompok 1, ya. Pesan utamanya apa? Oke. Bahwa di dalam Kejadian bab 1 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi hanya dua jenis saja yang diciptakan Allah. Nah, dan itu mereka setara atau secitra dengan Allah. Baik, kemudian menulis teks dan menyiapkan gambar yang akan digunakan. Nah, ini penting. Di dalam gambar tersebut ada teksnya, ya, ada pesan yang ingin disampaikan di dalam gambar tersebut. Nanti kalian membuat gambarnya yang bagus, ya. Kemudian menggunakan perangkat lunak, desain grafis atau bahan-bahan seni untuk membuat poster sesuai dengan sketsa. Nah, itu maksud Bapak tadi. Jadi kalian menggunakan aplikasi Canva. Nah, aplikasi Canva ini tujuannya adalah membuat PowerPoint sebenarnya atau slide seperti ini. Nah, nanti tinggal ditambahkan gambar-gambar yang menarik, ya, yang sesuai dengan tema pelajaran, kan? Nah, jadi di HP kalian nanti, ya, kalian mencari fitur-fitur atau gambar-gambar yang pas, yang sesuai dengan rujukan literatur kalian tadi. Nah, jadi Bapak tegaskan kembali ya, kelompok 1, Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Kemudian kelompok 2, Katekismus, ya, berdasarkan Katekismus Gereja Katolik artikel 385. Kelompok 3 berdasarkan Kitab Kejadian bab 2 ayat 16 sampai 18. Oke? Baik. Sambil kalian mengerjakan tugas membuat poster, ya. Jadi satu orang itu membuat poster melalui HP, nanti yang lain mencatat. Ya, oke lah, boleh. Oke. Bunga. Baik, Bapak akan menilai hasil kerja kelompok kalian. Kalian mendesain ya. Jadi di dalam aplikasi Canva ini kalian nanti mendesain warnanya, mau buat warna apa. Kalian mau buat apa dulu? Tadi berdasarkan kitab Kejadian kan? Kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Nah, jadi di situ menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari apa? Rusuk. Ya, perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Nah, seperti itu, betul. Ya. Jadi nanti tinggal digambarkan lagi, didesain lagi ya. Jadi pakai ada aplikasinya di Biblet. Oke. Nah. Tuh, ya seperti ini. Ini juga bisa jadi contoh sambil. Terus. Ya, nanti cari inspirasinya ya. Nah, di dalam aplikasi Canva ini nanti kalian akan membuat ya, kalian tentang Katekismus artikel 385, yaitu menggambarkan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, kalian berarti mencari bagaimana laki-laki dan perempuan itu bisa bekerja sama, saling menolong, saling konsepnya seperti apa ya. Nanti dibicarakan temanya apa, kemudian warnanya seperti apa, nanti baru kita tampilkan di depan. Oke? Baik. Kajian literaturnya berdasarkan Kejadian juga ya, Kejadian bab 2 ayat 18. Jadi bahwa perempuan menjadi pendamping yang setara dari laki-laki. Nah, perempuan itu berarti dalam gambarnya seperti apa? Coba. Kalau dia pendamping yang setara. Tadi, gambar yang tadi Bapak ada lihat tadi. Ini kan setara, mereka saling melengkapi ya kan. Bapak-bapaknya rapi-rapi, ibu-ibunya juga rapi. Nah, mereka pergi. Nggak mungkin kan bapaknya rapi-rapi pakai dasi lalu ibunya compang-camping pakai daster, kan tidak seimbang. Betul tidak? Nah, jadi dia harus menggunakan pakaian yang serasi.
atau rapi ya, seperti itu. Oke, boleh, gambar ini juga sudah bagus, tapi nanti kalian cari lagi yang lebih tepat ya. Nanti kita tampilkan di depan. Nah, jadi karena posisi sekarang hujan, jadi kita menggunakan mic agar suara terdengar ya. Jadi presentasi sekarang pada saat ini kita akan menggunakan mic. Nah, setiap kelompok menyajikan poster mereka kepada kelas ya. Kemudian kelas memberikan umpan balik dan saran perbaikan. Selanjutnya, kelompok melakukan revisi berdasarkan umpan balik yang diterima. Menyempurnakan desain dan konten dari poster yang dipresentasikan. Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan poster yang telah selesai kepada kelas. Nah, tadi kan Bapak sudah ambil hasil poster kalian dan sudah Bapak masukkan di dalam laptop. Ya, nanti tinggal kalian tunjuk saja sesuai dengan gambar hasil desain poster di Canva yang telah kalian buat di kelompok masing-masing. Ya, nah, diskusi tentang pesan yang disampaikan dan cara poster mengedukasi tentang kesetaraan gender. Oke? Nah, sekarang Bapak berikan kesempatan untuk kelompok 1 untuk tampil. Baik, kelompok 1 silakan tampil. Ya, Sito di sini. Nah, Sito menjadi moderator atau pembuka. Tata Gambar dari hasil diskusi kelompok kali ini, kitab suci khususnya dalam Kejadian bab 1 ayat 27 menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Ajaran ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, untuk kelompok lain ada komentar, saran, masukan? Hasil diskusi kelompok 1 sudah baik, perlu ditingkatkan lagi dan membuat desain. Sudah diberikan saran masukan oleh kelompok 2. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya. Terima kasih sudah mempresentasikan. Silakan kembali ke bangkunya. Sekarang ya gambarnya ini ya. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami mengambil inspirasi tema dari gambar poster yang kami buat berdasarkan Katekismus Gereja Katolik Vatikan 358. Gambar maupun fakta bahwa gambar yang kami presentasikan adalah mengenai fakta bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki martabat sebagai anak-anak Tuhan. Meskipun secara biologis dan sosial ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dalam hal martabat Tuhan mereka tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan yang sama, yaitu untuk berhubungan dengannya dan memuliakannya. Dengan demikian, artikel ini menggarisbawahi bahwa kesetaraan gender adalah bagian dari martabat manusia yang diberikan oleh Tuhan, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama dipanggil untuk saling menghargai dan melengkapi satu sama lain dalam kehidupan iman. Baik, terima kasih kepada Sally dan Angel yang sudah mempresentasikan hasil kelompok 2. Bapak berikan kesempatan untuk kelompok lain memberikan masukan, saran dari presentasi kelompok 2. Ya, Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami mengambil inspirasi tema dari gambar poster yang kami buat berdasarkan kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23. Gambar yang kami presentasikan ini menjelaskan bahwa
perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sebagai penolong yang sepadan, menandakan kesetaraan mereka dalam martabat dan peran. Baik ya, jadi gambar. Saya Kak. Ya, baik. Hasil diskusi kelompok 3 sudah baik, perlu ditingkatkan lagi dalam membuat desain gambar yang tepat. Ini adalah sekumpulan orang-orang yang menunjukkan bahwa keluhuran manusia sebagai citra alam. Nah, tentu ini menunjukkan kesederajatan, ya, karena mereka mau berkumpul bersama. Jadi gambar ini ingin menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mau berbagi, mau berkumpul bersama. Nah, seperti itu. Kelompok 3, nah, berkaitan dengan, nah, jadi yang dinilai itu adalah apa? Gambar ini berdasarkan warnanya, berdasarkan desainnya sudah bagus. Nah, nanti ada format penilaiannya ya. Baik, kemudian refleksi tentang proses pembuatan poster dan pembelajaran yang diperoleh tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, ada pun refleksi ya yang kita bisa buat bersama di sini. Proses atau proyek pembuatan poster ini ya ingin menunjukkan bahwa kita harus bersabar di dalam membuat sebuah karya, harus melalui proses yang cukup panjang. Berawal dari sebuah sketsa yang dibuat, ya kan, dalam bentuk garis, titik-titik dalam bentuk garis. Kemudian kita beri gambar, ya kan. Kemudian kita beri warna. Nah, itu adalah proses yang harus kita lalui. Begitu juga kita hidup, ya. Kita harus belajar dari awalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu refleksinya. Baik, dengan demikian pembelajaran kita pada kegiatan belajar project based learning pada hari ini telah selesai. Kita akan menutup kegiatan kita dengan doa penutup. Ya, sebelum pulang, mari kursi-kursinya kembalikan dulu ke bangku-bangkunya. Kursinya dirapikan dulu. Kembalikan lagi ke posisi semula agar kelas terlihat rapi. Luruskan. Danilo luruskan. Iya. Baik. Baik, dengan baik sekarang kita lanjutkan dengan doa penutup. Doa penutup sesuai dengan absensi, silakan Alvino maju untuk memimpin doa. Siapkan hati kita. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu kita ini sejenak. Selamat siang, Allah Bapa, Putra dan Allah Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu. Bapa, sebentar lagi kami akan pulang. Tunjuklah setiap langkah kaki kami supaya kami dapat pulang rumah kami masing-masing dengan selamat. Untuk Kristus Tuhan kami berproses di semuanya selama Amin. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pelaju-laju. Salam deh, bro. Salam. Karena pelajaran kita telah selesai, sudah diakhiri juga dengan doa, maka silakan salah satu untuk menutup dengan memberi hormat, baru salam dan silakan pulang. Hati-hati di jalan ya. Silakan, Tessa. Silakan. Baik, silakan maju satu-satu ya. Hati-hati di jalan ya. Sudah. Hati-hati di jalan. Ya. Oke. Ya. Baik, hati-hati di jalan.